Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Arfi Kitchen. Di sore kali ini saya ingin membuat masakan yang sederhana tapi juga enak dan sehat untuk orang-orang tercinta kita di rumah. Apa itu? Yaitu saya ingin membuat saus bolognese yang bisa kita makan bersama spaghettinya. Oke, gimana cara membuatnya? Ikuti terus ya. Adapun bahan-bahan yang kita siapkan pada resep kali ini adalah setengah kilogram tomat. Ini kita sudah buang isinya dan juga bagian putihnya. Lalu kita pergunakan jamur kancing. Ini saya gunakan jamur kancing kalengan, tapi lebih baik bisa menggunakan jamur kancing yang fresh. Kemudian ada 6 siung bawang putih dan juga setengah siung bawang bombay. Kemudian ini ada daging sapi cincang sebanyak 250 gram. Lalu ada margarin, kemudian ada butter, dan ini juga ada, saya menggunakan Italian herb seperti ini, dan ini juga ada oregano. Kemudian saya pergunakan kaldu bubuk Maggi, merica, garam, gula. Kemudian ada olive oil, saus tomat. Ini saya pergunakan pure tomat, nanti kita pakai sebanyak setengah kaleng saja, dan juga air putih untuk memblender si tomat ini tadi. Nanti tomatnya kita buat menjadi jus tomat. Pertama-tama kita buat jus tomatnya terlebih dahulu. Kita masukkan tomatnya ini ke dalam mesin blender. Beri sedikit tambahan air, sedikit saja. Lalu kita blender hingga halus ya teman-teman. Ketika jus tomatnya sudah jadi, lalu kita buat bumbunya ya. Berikutnya kita haluskan 6 siung bawang putih bersama dengan garam dan juga merica. Nah, jadinya halus seperti ini ya. Berikutnya kita akan cincang halus bawang bombay dan juga jamur kancingnya menggunakan alat ini ya. Ini saya dapetin dari supermarket nih. Dengan menggunakan alat tadi, cincangan bawang bombay dan jamur saya menjadi seperti ini. Nah, lumayan kan? Nah, saatnya kita memproses saus spagettinya ya. Pertama-tama kita panaskan wajan kita terlebih dahulu. Ketika wajannya sudah mulai panas, kita beri kurang lebih 2 sendok teh margarin ya. Biar lebih enak lagi, saya menggunakan sedikit butter biar rasanya lebih sedap. Selanjutnya kita masukkan bawang putih
yang sudah kita haluskan. Kita tumis bersama sedikit garam. Dan juga merica bubuk. Kita tumis hingga wangi. Lalu kita masukkan bawang bombay cincangnya ya. Kita tumis hingga bawang bombaynya layu. Setelah layu, lalu kita masukkan daging sapi cincangnya ya. Lalu kita masak hingga matang. Beri sedikit minyak zaitun, kurang lebih 3 sendok teh ya. Wanginya udah enak banget nih. Nah, dagingnya sudah mulai matang. Lalu kita masukkan jamur yang sudah kita cincang tadi ya. Jamur ini saya berikan biar menambah rasa dari saus spaghetti yang sudah kita buat. Setelah itu kita masukkan kaldu Maggi bloknya ya. Nah, daging kita ini sudah matang seperti ini. Lalu kita masukkan jus tomatnya ya. Tomat ini juga mengandung lycopene dan dia juga bagus untuk kesehatan mata ya. Tadi saya memakai tomat yang warnanya merahnya lebih keluar dengan tujuan mengharapkan jumlah kandungan yang sehat dari tomat itu jauh lebih banyak. Nah, kita masak terlebih dahulu. Biarkan dulu dia masak.
Nah, jusnya sudah mulai mendidih. Saatnya kita masukkan pure tomat yang sudah kita buka tadi ya. Pure tomat ini kita bisa dapatkan di supermarket terdekat. Ini kita gunakan setengah kaleng ya. Kalau dikasih pure tomat tadi warnanya jadi makin merah seperti ini. Saatnya kita mulai seasoning ya. Jadi kita bisa tambahkan oregano 2 sendok teh, lalu saya tambahkan Italian herbs ini kurang lebih 1 sendok teh. Ini biar rasanya makin keluar. Jadi rasanya makin sedap. Kita kecilkan apinya. Kita kecilkan apinya. Lalu kita tambahkan gula ya. Karena ini jadi kecut kalau nggak ditambahin gula. Nah, saya pakai 5 sendok makan gula pasir. Bisa Anda tambahkan kalau misalnya kurang manis ya. Kalau Anda ingin manis. Karena tadi mericanya saya rasa kurang, jadi saya tambahkan lagi setengah sendok teh merica bubuk. Ini sebenarnya tergantung selera ya. Dan sedikit garam, kurang lebih setengah sendok teh. Lalu saya pakai saus tomat. Ini kurang lebih 2 sendok makan ya. Jadi meskipun saya sudah pakai pure tomat, tapi saya selalu pakai saus tomat. Nggak tahu, rasanya jadi makin mantep sih menurut saya. Nah, jadinya seperti ini nih. Tuh, cantik banget kan warnanya. Ini sehat banget kalau menurut saya sih. Jadi kalau anak-anak di rumah nggak suka sayur, bisa kita akalin dengan cara seperti ini. Ketimbang kita harus beli saus bolognese yang beli itu ya. Kalau saya sih lebih suka yang seperti ini, kita buat sendiri, jauh lebih sehat, lebih banyak pula. Nah, ini sudah hampir jadi saus kita ya. Kita biarkan dia mendidih dan menjadi agak kental ya. Saya lupa kasih tahu tadi, jadi terakhir ini
Ketika sudah mulai mengental sausnya seperti ini, saya biasanya menambahkan 2 sendok makan bubuk keju. Bubuk keju ini biasanya kita bisa dapatkan di supermarket atau toko bahan roti. Nah, ini bubuk keju saya tambahin biar makin kerasa enaknya. Jadi ada rasa tomatnya, terus ada gurihnya dari keju yang kita masukkan tadi ya. Bisa juga kalau kamu nggak punya bubuk keju, biasanya saya tambahin keju parut sedikit. Nah, rasa dari saus bolognese ini tergantung selera kita ya. Jadi kalau mau lebih manis bisa kita tambahkan gulanya, tapi kalau misalnya mau lebih gurih bisa kita kurangi gulanya, kita lebih main di merica dan juga garam ataupun keju. Oke, ini saus kita udah jadi. Cukup sederhana kan resepnya? Oke, saya ingatkan jangan lupa klik tombol like-nya kalau kamu suka resep ini. Dan juga kamu bisa share di media sosial yang kamu punya. Jangan lupa komennya ya. Kemudian jangan lupa klik tombol notifikasi atau subscribe-nya juga ya, karena subscribe itu gratis. Oke, ini resep kita kali ini. Saus kita udah jadi, kita bisa matikan apinya dan kita siapkan dengan spaghettinya ya. Nah, untuk penyajiannya biasanya saya menggunakan spaghetti yang sudah direbus, kemudian saya beri saus bolognese di atasnya dan juga keju mozzarella dan sedikit bubuk parsley untuk mempercantik. Jadinya seperti ini ya. Nah, sekali lagi jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya, karena subscribe itu gratis. Kemudian klik like-nya dan komen di bawah jika kamu suka dengan resep yang saya buat kali ini. Oke, sampai jumpa di vlog Arfi Kitchen selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.